Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan tafsir Al-Quran, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas tafsir terkait dengan pembahasan surat At-Tin. Yang mana surat At-Tin adalah surat yang ke-95, urutan yang ke-95 dari mushaf yang biasa kita baca. Dari mushaf yang bisa kita baca, At-Tin masuk pada urutan yang ke-95. Letaknya pada juz yang ke-30. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat, ya. Terdiri dari 8 ayat. Kemudian pengambilan nama surat At-Tin itu diambil dari ayat pertamanya pada kalam Wat-Tin, demi buah tin. Ya, yang mana At-Tin itu arti bermakna buah tin. Ya, yang Allah bersumpah ya dengan buah tin tersebut. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah terhadap sesuatu makhluk kecuali pasti yang disumpahi itu memiliki kandungan makna yang begitu dalam. Di dalam surat-surat lain Allah berfirman wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah terhadap waktu yang bermakna mana? Yang bermakna apa? Ya, waktu sangat penting pada kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia. Ya. Kemudian Allah juga berfirman wal lail, demi malam, ya, wasyams, demi matahari. Ya, semua itu adalah makhluk Allah yang Allah bersumpah dengannya. Yang mana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tadi, artinya makhluk tadi memiliki keutamaan, memiliki makna tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat At-Tin termasuk surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Walaupun para ulama sebagian ada yang berpendapat surat At-Tin adalah surat Madaniyah. Ya, surat Madaniyah. Namun jumhur, mayoritas para ulama menetapkan surat At-Tin adalah surat Makkiyah. Adapun asbabun nuzul dari keterangan para ulama salaf yang memiliki banyak sekali perbedaan pendapat, tapi Ustaz ambil salah satu pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwasanya di antara sebab turunnya surat At-Tin terkhususnya pada ayat ke-6-nya. Terkhususnya pada ayat ke-6. Pada kalimat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Yang mana Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah sekelompok orang yang sudah tua. Illal ladzina amanu, orang-orang yang dimaksudkan ini adalah sekelompok orang yang sudah tua di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Kemudian mereka ini adalah para sahabat, ikhwan akhwat sekalian, mereka para sahabat. Kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akal mereka yang tidak lagi berfungsi. Tentang akal mereka yang tidak lagi berfungsi. Tidak berfungsi dalam artian bukan tidak terpakai, ya.
terpakai. Hanya saja penyakit tua, apa itu? Sudah pikun. Ahsantum, sudah pikun, sudah mulai pikun mereka. Ya, tentang mereka sering lupa, ya kan? Penyakit tua. Kemudian setelah itu apa? Allah menurunkan ayat ini yang berisi tentang pemakluman, ya, uzur bagi mereka, dan mereka akan diberi pahala dari perbuatan yang mereka lakukan sebelum akal mereka tidak berfungsi. Nah, ini juga menerangkan ikhwan akhwat sekalian, selama antum masih sehat, akal antum masih terpakai, masih bisa terpakai, ya kan? Segala sesuatu yang antum ada sekarang masih bisa terpakai, maka pakai dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena ketika antum nanti sudah tidak bisa lagi seperti awal antum hidup, seperti awal antum dulu masih seperti masa sekarang ini, ya, masa muda, ya, maka ketika antum sakit, ya, apa yang antum lakukan pada kebiasaan antum ketika antum tidak sakit itu tetap terus mengalir pahalanya. Misalnya sekarang ikhwan akhwat sekalian, antum dalam keadaan berakal, ya, sehat. Antum gunakan akal antum untuk belajar, murojaah hafalan sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian nanti di masa tua antum tidak lagi murojaah, maka tetap pahala murojaah itu akan terus mengalir. Kenapa? Antum dalam keadaan, ya, uzur, dan uzur antum itu diberikan pemakluman. Kenapa? Karena pada masa antum sehat antum gunakan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Demikian, ya. Taib. Kemudian ayol ikhwan dan akhwat sekalian, kita bacakan suratnya, kita bacakan kemudian tafsirnya terkait dengan surat At-Tin, ya, pada surat urutan ke-95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun." Ya, kata Allah, demi buah tin dan az-zaitun, demi buah zaitun, ya. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dijelaskan oleh penulis, Ustadz menukil dari kitab tafsir yang baru yang ditulis oleh, ya, ulama besar kita Ibnu Katsir, namun kita mengambil mukhtasaran, ringkasan dari tafsirnya yang diringkas oleh Profesor Dr. Ahmad bin Usman Al-Mazid, kemudian juga oleh Dr. Khalid ibn Abdurrahman Asy-Syai'. Beliau mengatakan, ikhtalafa al-mufassiruna hahuna ala aqwalin katsiratin. Terkait dengan tafsir wat-tini waz-zaitun, para ulama tafsir mereka berbeda pendapat dalam pendapat yang begitu banyak tentang tafsirnya, ya. Faqila al-muradu bitin, maka diambillah pendapat ini, satu pendapat ini dari pendapat yang banyak tadi. Maksud daripada at-tin hiya nafsuha, yaitu buahnya, ya, buah tin itu sendiri. Jadi at-tin itu bermakna wat-tin, yaitu apa? Nafsuha, buah tin, buahnya sendiri, ya, buahnya, ya. Tidak ada makna lain terkait dengan at-tin itu. Kemudian waz-zaitun, dan buah zaitun maknanya huwa hadzal zaitun alladzi ta'siruna. Az-zaitun adalah, yaitu buah zaitun yang diperas, ya, yang nanti minyaknya keluar, yang biasanya kita kenal dengan istilah minyak zaitun, ya. Kalau kita melihat para ulama ketika menjelaskan dengan at-tin dan az-zaitun, para ulama tafsir sangat luar biasa menjelaskan terkait dengan dua hal ini, ya. Sehingga jangankan para ulama mufassirin, para ulama dari kalangan sejarah, kalangan kedokteran, ya, sangat luar biasa memperhatikan tentang, ya, penafsiran daripada buah tin dan buah zaitun. Manfaat dari buah tin, manfaat dari buah zaitun sangat luar biasa, sangat banyak sekali, ya. Sehingga para ulama mereka sangat, ya,
memperhatikan terkait dengan masalah buah tin dan buah zaitun sampai memiliki banyak pendapat terkait dengan makna tin dan makna az-zaitun. Tapi ya pada malam hari ini yang kita pilih adalah yang kita ambil dari kalamnya ya ulama siapa tadi? Ibnu Katsir. At-tin itu adalah buahnya itu sendiri, buah tin, dan zaitun adalah buah zaitun yang diperas, itu minyaknya. Kemudian waturi sinin, ya, dan demi gunung Sinai, ya, gunung Sinai. Sinin itu gunung Sinai, ya. Kata para ulama, jelaskan oleh ulama tafsir, yaitu tadi apa? Syekh, ya, siapa tadi namanya? Ahmad ibn Usman al-Mazid. Beliau mengatakan huwal jabalul ladzi kallama Allahu alaihi Musa. Afwan, Ibnu Katsir, ulama Ibnu Katsir, betul. Huwal jabalul ladzi kallama Allahu alaihi Musa. Ya, turi sinin, ya, turi sinin itu adalah gunung yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Ya, kita kenal dengan Turi Sina, Jabalus Sina, ya, Turi Sina, ya, gunung Tur Sina, ya. Yang pertama tadi Wattini waz-zaitun, kemudian Waturi Sinin, Allah bersumpah dengan gunung Sina. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Kota yang aman ini. Baik. Apa kota yang aman itu? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, yakni Makkah. Kota yang aman itu adalah Makkah. Nanti akan dijelaskan kenapa, apa sih maksud daripada wattini waz-zaitun, kenapa kok disebutkan waturi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, nanti akan dijelaskan. Nah, ini penjelasannya. Wa qala ba'dul a'immah, dijelaskan oleh sebagian para ulama, sebagian para imamnya ahli ilm, hazihi mahalu salasah, ini adalah tentang pembahasan 3 tempat. Ini kan baru kelihatan maknanya. Wattini waz-zaitun tempat yang pertama. Kemudian waturi sinin tempat yang kedua, wa hadzal baladil amin tempat yang ketiga. Yang mana dimaksudkan daripada 3 tempat tersebut, ba'asallahu fi kulli wahidin minha nabiyyan mursalan min ulil azmi ashabis syara'i'il kibar. Yang mana 3 tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap tempat, setiap darinya, dari 3 tempat tersebut seorang nabi yang termasuk juga rasul, ya, nabi sekaligus rasul dari kalangan ulil azmi. Ulil azmi itu orang yang memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya. Ashabis syara'i'il kibar, yang membawa syariat-syariat yang besar. Ya, syariat yang besar. Ya, semua nabi membawa syariatnya masing-masing. Tapi ada kalangan para nabi sekaligus dia seorang rasul yang membawa syariat yang besar, yang pengikutnya banyak tentunya. Ya. Siapa dia? Fal awwalu, yang pertama, mahallatu tini waz zaitun, yaitu tempat tumbuhnya, lebatnya, banyaknya buah tin dan zaitun. Di mana itu? Di Syam, yang sekarang kita kenal dengan istilah apa? Palestina. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, wahia Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis. Allati ba'asallahu fiha Isa ibnu Maryam, yang Allah mengutus di dalam atau pada kota tersebut seorang nabi sekaligus rasul yang bernama Isa bin Maryam. Itu yang pertama.
Jadi watini waz zaitun. Kenapa kok Allah bersumpah dengan tin dan zaitun? Ternyata maknanya tadi. Maknanya adalah karena tin dan zaitun pada kota tersebut yang mana banyak tumbuh buah tin dan zaitun, diutuslah seorang nabi sekaligus rasul yang bernama Isa bin Maryam. Wasani yang kedua, Turis Sinin. Tempat yang kedua, Turis Sinin atau Turi Sinai, wa huwa Turus Sinai. Allazi yang mana Turus Sinai, allazi kallamallahu alaihi Musa ibnu kallamallahu alaihi Musa ibna Imran. Yang mana tempat kedua itu adalah Tur Sina yang Allah berbicara dengan Nabi Musa bin Imran. Ya, jelas ya. Dan wasalis yang ketiga adalah Makkah. Mana kalimat Makkah Ustaz pada ayat tersebut? Kalimat Makkahnya adalah wahazal baladil amin, tempat yang aman, kota yang aman, yaitu Makkah. Ya, kalau misalnya lupa terkait dengan tafsir ayat ini atau ingin merujuk tentang baladil amin, silakan merujuk kepada surat Quraisy. Di sana Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang Quraisy itu diberikan rasa aman pada mereka dari serangan pasukan bergajah. Wa huwa alladzi arsala fihi Muhammad, yang Allah mengutus pada kota tersebut seorang nabi dan rasul bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah bersumpah dengan At-Tin Az-Zaitun, Allah bersumpah dengan Turi Sinin, Allah bersumpah dengan kota Makkah. Kenapa Allah bersumpah sampai bersumpah dengan tiga tempat tersebut? Ternyata Allah ingin menyampaikan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Dalam sebaik-baiknya bentuk. Hadza huwal muqsamu alaihi. Inilah yang dimaksud, atau kenapa Allah bersumpah dengan tiga tempat tersebut, ini yang dimaksudkan, ini yang ditujukan. Wa huwa annahu ta'ala khalaqal insana fi ahsani suratin, yang mana Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Taib, ini perhatikan ikhwan akhwat sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Akan tetapi di kalangan para makhluk saling mengejek bentuk antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya. Betapa mungkarnya kita ikhwan akhwat sekalian. Ketika Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini luar biasa ini. Ya. Tapi apa? Kita sebagai makhluk yang lemah malah mengejek, mengolok, merendahkan saudara kita yang Allah ciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Ya, antum katakan kepada saudara antum, saudari antum jelek, hitam, kecil, ya, gemuk dan semisalnya. Padahal apa? Allah ciptakan dia dalam keadaan sebaik-baiknya. Betapa mungkarnya antum. Ini bukan suatu yang lucu. Betapa mungkarnya antum. Ya. Bagaimana antum nanti tatkala di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau saudara antum bertanya kepada antum, kenapa antum mengolok ana seperti itu? Ya. Tak mampu kita menjawabnya. Sehingga dari ayat ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan. Kemudian Allah lanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka ke asfala safilin, ya, neraka, ya, serendah-rendahnya neraka, ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ya, maknanya apa? Summa ba'da hadzal husni wan nadara. Setelah Allah menciptakan mereka dalam keadaan yang terbaik tadi,
masiruhu ilan nar. Allah kembalikan mereka ke neraka. Manusia yang diciptakan dalam keadaan bentuk yang terbaik tadi dikembalikan ke neraka ternyata. Semuanya tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Semuanya. Siapa mereka yang dikembalikan kepada neraka? Illam yuti'illaha wa yatba'ir rusula. Yaitu orang yang apabila dia tidak taat kepada Allah dan dia tidak mau mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti para rasul. Itulah yang dikembalikan kepada serendah-rendahnya neraka, serendah-rendahnya tempat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati, kecuali orang-orang yang mereka beriman, beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu maqtu'in, yang tidak terputus-putus, terus ngalir. Itulah yang dimaknakan ghairu mamnun, yang tidak pernah terputus. Ya. Sehingga antum cantik, antum ganteng, tinggi, ya kan? Itu tidak bermakna di sisi Allah kalau antum tidak beramal saleh, tidak beriman dan beramal saleh. Kemudian, ya, fama yukadzibuka, maka apakah yang menjadikan engkau itu mendustakan, ya, mendustakan engkau Muhammad, ya ibnu Adam. Apakah yang menjadikan mereka itu ibnu Adam mendustakan engkau ya Muhammad? Ba'du biddin, setelah datang kepada mereka keterangan tentang apa? Hari pembalasan. Bermakna ai bil jazai fil ma'adi, yang mendustakan hari pembalasan sebagai tempat kembali mereka nanti. Apa yang menjadikan engkau mendustakannya? Dan di antara bentuk pendustaan kita adalah kita ingkar, tidak mau beramal saleh. Ya. Kemudian kaidah disebutkan oleh Ibnu Katsir, waqad alimtal bad'ah, bukankah engkau telah mengetahui tentang permulaan awal daripada penciptaan, wa arafta, dan engkau mengetahui anna man qadara 'alal bad'ati fahuwa qadirun 'ala raj'ati bi tariqil aula, dan engkau mengetahui bahwasanya barang siapa yang mampu menciptakan sesuatu, mengawali sesuatu, maka dia mampu untuk mengembalikan hal tersebut dengan cara yang lebih baik, lebih utama. Ini kaidah apa? Kaidah menjelaskan bahwasanya kalaulah Allah itu mampu menciptakan kita, maka Allah mampu mengembalikan kita dengan cara yang lebih baik. Ya, Allah tahu cara mengembalikan kita semua dengan cara yang lebih baik. Fa ayyu syai'in yahmiluka 'ala at-takdzibi bil ma'ad wa qad 'arafta hadza. Maka setiap apapun yang membawamu kepada mendustai sesuatu, perbuatan mendustai hari pembalasan, mendustai tempat kembalinya, waqad arafta hadza, maka engkau telah mengetahui hal tersebut. Maka tidak mungkin kita, ya, sebagai manusia, bukan tidak mungkin, artinya tidak sepantasnya bagi kita untuk mendustai hari pembalasan. Kemudian Allah lanjutkan, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya hakim? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya hakim? Ai ama huwa ahkamul hakimin, bukankah Allah yang menjadi seadil-adilnya hakim? Kalau kita dapati ada orang yang paling bagus dalam menghakimi sesuatu, Allah lebih bagus daripada dia. Ya, Allah lebih baik. Ya, Allah lebih baik dalam menghakimi sesuatu. Alladzi la yajuru wa la yadhlimu ahadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menganiaya dan tidak menzalimi siapapun.
Allah tidak menzalimi siapapun di antara manusia. Itu bukti bahwasanya Allah lah yang terbaik dalam menjadi hakim, dalam menetapkan sesuatu. Wa min adlihi, dan di antara bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala apa? Ayyuqimal qiyamah. Allah menegakkan hari kiamat. Allah menegakkan kita semua, mengadili kita pada hari kiamat nanti. Wa yansiful mazluma fid dunya mimman zalamahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang yang dizalimi orang yang dizalimi ketika di dunia dari orang yang menzalimi. Allah pisah kita. Allah pisah. Ini bukti apa? Allah itu adil. Allah tidak satukan antara orang yang dizalimi dengan orang yang menzalimi. Ya. Kalau di dunia disatukan ya, antum ketika di sidang rapat itu misalnya disatukan orang yang dizalimi dengan orang yang menzalimi. Ya, tapi di akhirat tidak, ikhwan akhwat sekalian, dipisah. Sehingga orang yang dizalimi dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya, makanya jangan heran ya, ketika antum selama di dunia mungkin amalan tidak begitu banyak, tapi antum tidak juga berbuat maksiat misalnya. Ketika di akhirat antum membawa banyak sekali pahala, membawa banyak sekali ya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bergunung-gunung. Sehingga kita pasti heran, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa? Karena kita selama di dunia ternyata kita dizolimi tanpa kita ketahui, digibahi, dibicarakan. Ya, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Ya, karena kita dipisah pada hari kiamat nanti. Mana orang yang dizolimi, mana orang yang menzolimi. Ya, jadi kita tidak ada rasa kasihannya dia, tidak ada pahalanya, tidak ada seperti itu. Ya, tapi kalau di dunia antum merasakan kasihannya dia di penjara ya 6,5 tahun, kasihannya dia di penjara 50 tahun misalnya, ya kan? Ada rasa iba. Ya kan? Sehingga muncul rasa memaafkan, tapi di akhirat tidak ada seperti itu, ikhwan akhwat sekalian. Ya, ketika antum dizalimi di dunia, di akhirat nanti antum mendapatkan ganjaran pahala dari Allah, mendapatkan balasan. Ya. Ketika antum berbuat zalim di dunia, demikian juga antum mendapatkan ganjaran dosa, ganjaran hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh orang yang antum zalimi ketika di dunia. Baik, demikian inilah tafsir daripada surat At-Tin yang Ustaz nukil, Ustaz ambil dari kitab Mukhtasar ya, min tafsir Ibn Katsir karya Syekh Dr. Ahmad Ibn Usman Al-Mazid dan Dr. Khalid bin Abdul Rahman Asy-Syai'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nasihat, memberikan kepada kita semua hidayah atas nasihat yang kami sampaikan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Yumkin hadza ma'kulakum fi hadhihi al-lailah mubarakah insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herul